Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga besar GPD Ilsade Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saya berikan judul Filipus. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat melihat dari perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus begitu banyak melakukan penginjilan ya ke banyak tempat, ke berbagai daerah. Dan di mana saja ia tiba, ada saja rekan atau sesama jemaat Tuhan yang mengundangnya dan menyambut Rasul Paulus ini bahkan bersama dengan rekan-rekannya untuk datang ke rumah mereka. Salah satunya ini yang terjadi di daerah Kaisarea. Ya, di sini Rasul Paulus disambut untuk masuk ke rumah seorang yang bernama Filipus. Nah, bahkan untuk beberapa waktu lamanya Rasul Paulus bahkan rekan-rekannya tinggal di rumah seorang bernama Filipus ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam renungan firman Tuhan hari ini kita akan bersama-sama mengenali sosok Filipus yang menjamu, yang menyambut Rasul Paulus bahkan dengan rekan-rekannya di dalam rumahnya sendiri. Tentunya ada hal-hal luar biasa yang dapat menjadi berkat bagi kita semua dari pribadi Filipus ini. Melihat dari tindakannya yang begitu hangat ya terhadap Rasul Paulus sebagai seorang pelayan Kristus. Kita melihat bersama-sama apa yang kita dapat kenali dari sosok Filipus ini. Yang pertama, Filipus ini adalah seorang yang setia melayani Tuhan. Jadi tidak hanya Rasul Paulus saja yang adalah seorang pelayan, tapi ternyata Filipus ini pun adalah seorang pelayan Tuhan. Dalam ayat pokok kita tadi tertulis bahwa Filipus adalah seorang pemberita Injil. Pelayanan penginjilan tentunya bukanlah suatu perkara yang mudah Bapak Ibu. Dalam pelayanannya bisa saja terjadi banyak tantangan, penolakan, ya, penderitaan dan lain-lain. Itu yang terjadi di dalam pelayanan penginjilan. Nah, di sini kita dapat mengetahui betapa Filipus ini adalah seorang yang setia dalam melayani Tuhan. Melihat bagaimana Filipus ini tidak hanya seorang pemberita Injil, tetapi di ayat pokok kita tadi di sana dikatakan Filipus ini yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem. Nah, orang yang dipilih di Yerusalem ini adalah diaken ya. Jadi Filipus ini termasuk ke dalam 7 diaken yang dipilih di Yerusalem. Nah, kita melihat bagaimana bagaimana Filipus ini dia selain pemberita Injil, dia juga adalah pelayan diaken, ya. Bagaimana ada tugas pelayanan yang berbeda, ya, bidangnya, tapi bagaimana Rasul Filipus ini bisa mengerjakannya, melakukannya dan tetap setia. Kita melihat bagaimana seorang Filipus ini dalam melayani Tuhan, kecintaannya terhadap pelayanan Tuhan. Nah, kita patut meladani Filipus ini Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana kehidupannya yang melayani Tuhan yang merupakan suatu kewajiban yang dia lakukan. Dan mari kita mau terapkan hal ini juga Bapak Ibu, yaitu melayani Tuhan kita jadikan kewajiban yang harus kita penuhi, khususnya kita sebagai seorang jemaat Kristus. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Tuhan di sini menghimbau, jangan sampai kita kendor, kerajinan kita kendor, tapi biarlah kita terus menyala-nyala, roh kita terus berkobar-kobar dan kita melayani Tuhan.
Jadi tidak hanya berdiam diri saja, tapi kita harus melayani Tuhan. Bukan berarti yang melayani Tuhan harus gembala sidang atau hamba-hamba Tuhan atau seorang penginjil saja, seorang rasul saja. Tidak, tapi kita sebagai jemaat Tuhan pun kita diminta oleh firman Tuhan untuk layanilah Tuhan kita. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Filipus, dia mengerjakan pelayanan yang sungguh luar biasa, penginjilan dan juga pelayan diaken yang melayani jemaat-jemaat tentang kebutuhan mereka. Ya, jadi tidak hanya pelayanan di dalam gereja saja, tapi di luar gereja pun dia tetap melayani Tuhan. Dan ini sangat bagus, bahkan sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, sosok dari Filipus ini, dia adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan hikmat. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kita lihat bersama bagaimana Filipus adalah seorang yang dikatakan penuh dengan roh dan juga hikmat. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa Roh Kudus dan hikmat Tuhan adalah 2 hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh jemaat-jemaat Tuhan, oleh umat-umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Roh Kudus yang sanggup menolong, sanggup mengarahkan, mengajar kita dalam menjalani kehidupan ini, mengajarkan banyak hal, ya, mengarahkan kita kepada jalan yang benar dan terus menolong kita supaya dapat mampu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu inilah pentingnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, dan tentunya masih banyak hal lain yang dapat dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita saat Roh Kudus itu ada di dalam kita semuanya. Yohanes 14 ayat yang ke-26 di sana firman Tuhan berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini kita melihat peran Roh Kudus yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita belajar dari Filipus yang memiliki Roh Kudus yang sangat penting, kita pun juga mau memiliki Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya karena Filipusnya, tapi kita melihat kebenaran firman Tuhan yang juga mengharuskan kita, ya, untuk memiliki Roh Kudus dalam hidup ini. Kemudian hikmat Tuhan. Nah, hikmat itu kita perlukan dalam mengerjakan segala sesuatu juga Bapak Ibu. Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita putuskan, apa yang kita rencanakan, itu semuanya selalu baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 8 ayat 12 dan ayatnya yang ke-14. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ayat 14, padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Nah, di sini kita melihat hikmat juga sangat penting, karena di dalam hikmat terkandung ada kecerdasan, ada kebijaksanaan, ada pengetahuan, pengertian, pertimbangan, kekuatan, dan semuanya itu kita perlukan untuk menjalani hidup ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu penting Roh Kudus dan hikmat itu ada dalam kehidupan kita. Ya, tidak hanya dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan sekali lagi, tapi itu pun kita perlukan sebagai umat-umat Tuhan, karena tentunya kita pun ingin hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, sosok dari seorang Filipus yang kita juga dapat belajar bersama-sama, yaitu dia adalah seorang yang terkenal baik. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga, di sana ada satu firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Sampai di situ Bapak Ibu, yang terkenal baik. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu, bagaimana kita melihat Filipus ini tidak hanya di dalam pelayanannya saja yang baik, tapi dalam kehidupannya di luar pelayanan, dia juga adalah seorang yang terkenal baik. Dengan kebaikan yang terkenal yang dimiliki oleh Filipus ini, maka dia dipilih untuk menjadi salah satu pelayan diaken yang seperti tadi yang saya sudah sampaikan di awal. Dan ini kebaikan yang dimiliki oleh Filipus ini sangatlah diperlukan untuk pelayanan meja atau pelayanan diaken. Karena
di dalam pelayanan diaken tersebut, ya seorang pelayan akan benar-benar melayani jemaat Tuhan, berinteraksi penuh dengan jemaat Tuhan, memperhatikan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka, menolong jemaat-jemaat Tuhan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi tidak hanya dalam hal kerohanian, tapi dalam kehidupan jasmani, kebutuhan jasmani pun. Di sini pelayan diakenlah yang membantu, yang melayani jemaat-jemaat Tuhan tersebut. Khususnya bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kekurangan atau memerlukan bantuan yang lebih. Nah, inilah salah satu sosok ya, sifat dari Filipus yang sangat patut kita terapkan dalam kehidupan kita sesama jemaat Tuhan juga Bapak Ibu, yaitu memiliki kebaikan yang tersalurkan melalui perbuatan. Jadi tidak hanya terkenal baiknya saja, terdengar baik atau terlihat baik, tapi benar-benar ada buktinya, yaitu melalui tindakan, melalui perbuatan yang baik. Orang-orang di sekitar kita tidak dapat mengetahui kita seorang yang baik jika tidak ada tindakan atau perbuatan baik yang kita lakukan, kita lakukan sehari-hari ya. Jadi tidak hanya sekali saja, tapi setiap hari kita lakukan. Oleh sebab itu kewajiban harus diwujud nyatakan dalam bentuk tindakan. Tindakan baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini. Contohnya Bapak Ibu, sama seperti yang dilakukan oleh Filipus, yaitu bagaimana melayani dan membantu kebutuhan hidup dari sesama kita. Contoh, misalnya kita membagikan berkat, makanan atau minuman, ya, kemudian sembako, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya. Selama masa pandemi beberapa waktu yang lalu di gereja kita ada satu gerakan El Shaddai Berbagi Bapak Ibu, di mana kita saling membantu setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan. Kita membantu menyediakan apa yang mereka perlukan ketika menghadapi masa pandemi. Dan ini tentunya jika kita terapkan terus kita lakukan tidak hanya di masa pandemi, bahkan di waktu-waktu yang akan datang sekalipun, ketika kita melakukan hal ini ya, perbuatan-perbuatan baik, ya, kita juga akan melihat bahwa orang lain akan memandang kita baik, terlebih Tuhan yang di sorga juga akan menilai, bahkan akan senang akan kehidupan kita karena kita terkenal baik melalui perbuatan kita, melalui seluruh kehidupan kita. Dan tentunya masih banyak perbuatan baik yang lain yang dapat kita lakukan untuk membantu sesama dan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali dari renungan firman Tuhan ini kita sama-sama belajar khususnya dari sosok yang bernama Filipus. Mari teladani pribadinya yang setia melayani Tuhan, dipenuhi Roh Kudus dan hikmat Tuhan, dan juga terkenal baik dalam kehidupan sehari-hari. Satu tujuannya supaya kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan yang kita sama-sama dengarkan pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu yang kami dapat rasakan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami nikmati hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu menjadi pribadi yang setia melayani Engkau, hidup dipenuhi Roh Kudus dan hikmat, serta terkenal baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang ini untuk kehidupan kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, keluarga GPD El Shaddai Magelang memuliakan-Mu. Engkau adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Mu yang penuh kekuasaan. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur telah terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.